Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Sunarti di sini di channel Sun Sunarti. Bagaimana kabar semua? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih diucapkan bagi yang sudah like dan subscribe di channel ini. Bagi yang belum, silakan tekan tombolnya agar Pak Narti semakin semangat dalam membuat video pembelajaran berikutnya. Baik, sebelum mengawali belajar pada video pembelajaran kali ini, saya yakin kalian sudah memulai dengan doa. Setuju dengan pernyataan tadi? Ya, saya yakin sangat setuju. Ya, satu lagi tetap saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa new normal ini. Di samping dengan 3 hal yang biasa kita lakukan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, ada satu lagi, jangan mengusap muka pakai telapak tangan. Nah, itu prosedur yang baru. Baiklah, setelah mengikuti pembelajaran dalam video ini, kalian harus bisa menjelaskan apa? Letak geografis dan astronomis negara Jepang, iklim di negara Jepang, bentuk muka bumi di Jepang, keadaan geologi, flora fauna, dan kondisi penduduk negara Jepang. Baik, kita mulai. Mendengar kata Jepang tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Jepang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Indonesia dari dahulu, bahkan sampai sekarang. Salah satu hubungan yang tidak mungkin terlupakan oleh bangsa Indonesia yaitu hubungan antara penjajah dan terjajah. Walaupun Jepang menjajah Indonesia hanya selama 3,5 tahun, namun konon kekejamannya melebihi penjajahan sebelumnya. Namun demikian, hubungan tetap berlanjut sampai sekarang, terutama hubungan perdagangan. Industri kendaraan bermotor pabrikan Jepang itu hampir menguasai pangsa pasar di Indonesia. Lihatlah di jalanan berseliweran merek-merek seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Isuzu. Itu membuktikan bahwa pengguna buatan Jepang itu banyak di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang letak astronomis dan geografis negara Jepang. Sekarang posisi kita adalah di negara kita Indonesia. Negara Indonesia, kita menuju ke timur laut, menuju ke negara Jepang. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Google Earth ini, kita bisa mencari tahu posisi suatu negara. Nah, ini negara Jepang yang ditandai dengan tanda merah tulisan Japan. Secara astronomis terletak di 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara, yang mengandung pengertian bahwa Jepang berada di sebelah utara khatulistiwa. 47 derajat lintang utara. Kemudian antara 128 derajat bujur timur. Ini adalah letak bujur 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. 146 derajat bujur timur. Nah, ini letaknya. Itu adalah letak astronomis Jepang, antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, sekarang letak geografis, jadi letak suatu negara berdasarkan batas-batas geografis. Jadi sebelah barat itu dibatasi oleh semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat jadi Laut Cina dan semenanjung Korea. Kemudian di sebelah utara dibatasi oleh Laut Okhotsk dan negara Rusia. Nah, Laut Okhotsk dan negara Rusia. Kemudian di sebelah selatan, negara Jepang itu dibatasi oleh Samudra Pasifik, Taiwan, dan Filipina. Nah, di sebelah selatan. Kemudian di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Jadi Jepang itu merupakan
langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik. Nah, kemudian iklim di negara Jepang. Jadi ingat, pembagian iklim secara matahari itu dibagi menjadi 4. Itu berdasarkan letak lintangnya. Iklim dibagi menjadi 4. Nah, berdasarkan letak. Jadi nanti ada iklim tropis. Jadi ada iklim tropis, kemudian subtropis, sedang, dan dingin atau kutub. Nah, ini pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan intensitas cahaya matahari yang diterima oleh permukaan di suatu tempat. Nah, semakin jauh dari matahari semakin dingin. Nah, itu konsep dari iklim matahari. Nah, berdasarkan iklim matahari, negara Jepang itu memiliki 2 iklim. Jadi iklim subtropis yang berada di selatan dan iklim sedang yang berada di utara. Nah, masing-masing tentu mempunyai ciri tersendiri. Jadi iklim sedang lebih dingin dibanding dengan iklim subtropis. Nah, dan berakibat Jepang mempunyai 4 musim: musim dingin, semi, panas, dan gugur, karena letaknya yang di subtropis dan dingin. Nah, tentu kalau hidup di Jepang harus bisa mengatasi tentang dingin, jadi pakai jaket yang tebal. Itu nanti kalau kamu tinggal di Jepang atau studi di Jepang. Ya, Jepang ini mempunyai hal yang uniknya. Jadi ketika pembagian musim itu ditandai dengan adanya bunga. Jadi ketika bunga plum itu sudah berganti dengan bunga sakura, itu menandai berakhirnya musim dingin. Nah, kemudian bentuk muka bumi di Jepang itu ada lebih dari 3.000 pulau. Itu berarti Jepang merupakan negara kepulauan dengan ditandai dengan 4 pulau besar di sana: Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kemudian 70% sampai 80% pegunungan dan hutan, yang itu cocok untuk pertanian, industri, dan pemukiman. Itu adalah iklim di Jepang. Dengan ada iklim subtropis dan dingin, sementara musim di Jepang ada 4, seperti yang ada di negara-negara Eropa. Jadi musim gugur, semi, panas, dan dingin. Sekarang kita akan belajar tentang keadaan geologis di Jepang. Negara Jepang termasuk negara yang berada pada wilayah Ring of Fire, wilayah cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik ini merupakan daerah pegunungan api dan zona pertemuan lempeng yang rawan terjadi gempa. Di Jepang itu berada pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, yang membawa akibat di Jepang itu banyak gunung api yang masih aktif. Lebih dari 100 gunung yang mempunyai ketinggian 3.000 di atas permukaan laut, yaitu Gunung Fujiyama, gunung tertinggi, diikuti oleh Gunung Kita, kemudian ada Gunung Okuhotaka, kemudian ada Gunung Ainu, Yari, dan yang lainnya. Nah, akibat dari gunung aktif itu juga menimbulkan gempa dan sering juga diikuti oleh tsunami, sehingga Jepang itu tiap hari terjadi gempa, ya, hampir tiap hari, baik gempa ringan maupun gempa berat. Nah, ini di gambar YouTube, di video YouTube itu kita saksikan gempa diikuti oleh tsunami. Jadi di Jepang itu pertama kali terjadi tsunami di dunia, yaitu
terjadi pada tahun 684 Masehi dengan 80,4 skala Richter. Kemudian flora dan fauna di Jepang. Di Jepang ada banyak flora ya, namun di sini saya hanya akan menyebutkan 4 saja. Dari pohon ek, pohon raksasa, kemudian pohon bambu, kalau di Indonesia bambu namanya, kemudian poplar, plum, bunga plum, dan bunga sakura. Nah, pohon ek itu adalah disebut juga kalau di Jepang itu adalah pohon malaikat. Nah, pohon malaikat ya, karena pohonnya bentuknya yang melebar seperti sayap malaikat. Kemudian kalau pohon bambu ini sudah nggak asing lagi ya, jadi di Asia Timur tuh banyak sekali tumbuh bambu. Bahkan salah satu negara di tetangganya yaitu Cina itu negara tirai bambu. Jadi di sana difungsikan di sana sebagai tanaman. Kemudian yang berikutnya pohon poplar ini di Jepang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat sumpit untuk alat makan mie. Dan tahukah kalian bahwa pohon poplar ini juga digunakan sebagai patung atau lukisan ya, lukisan Mona Lisa yang terkenal itu. Kemudian ya, pohon plum ini di Jepang digunakan sebagai penanda berakhirnya sebuah musim. Nah, jadi bunga plum ini menandai akan musim semi sudah datang di Jepang. Kemudian bunga sakura ini bunga yang paling terkenal ya di Jepang. Nah, karena bunga ini juga disebutkan sebagai simbol negara di Jepang. Bahkan bunga ini banyak digunakan untuk merayakan sebuah acara-acara nasional. Itu adalah flora yang ada di Jepang. Kemudian fauna di Jepang itu banyak juga ya. Namun di sini juga akan saya sebutkan fauna yang mungkin unik ya. Namanya Izunagi Usagi. Nah, kemudian Izufokuro, burung hantu, Shima Inaga, burung kecil, dan banyak juga di sana babi, monyet, dan serigala. Namun keberadaannya sudah sulit dijumpai ya. Izunagi Usagi itu sejenis kelinci, kemudian Izufokuro ini burung hantu, kemudian Shima Inaga ya burung kecil, kemudian monyet, di sini monyet salju contohnya dari binatang di Jepang. Jadi masih banyak binatang yang lainnya. Kemudian keadaan penduduk di Jepang. Jumlah penduduk di Jepang menurut sensus tahun 2015 itu ya sejumlah 126,9 juta jiwa, meskipun termasuk padat tapi mengalami penurunan. Kemudian suku asli di Jepang adalah suku Ainu. Nah, ini Ainu. Kemudian pekerjaannya lebih banyak ke sektor perindustrian, industri, meskipun juga di pertanian juga ada, tapi lebih banyak di industri, bahkan industrinya membanjiri di Indonesia. Suku yang ada di Jepang itu ada etnik Jepang dan Korea, Cina, dan lainnya. Presentasenya seperti yang terlihat di layar. Kemudian agama yang ada di Jepang ada agama Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan yang lainnya. Tingkat harapan hidup di Jepang itu cukup tinggi, jadi 86 tahun untuk wanita, 79 tahun untuk pria. Nah, itu menandakan bahwa di Jepang tingkat kesejahteraannya cukup tinggi. Demikian tadi video pembelajaran singkat tentang materi bentuk muka bumi negara Jepang. Semoga menjadi penyemangat bagi siswa untuk terus belajar lebih lanjut melalui berbagai media pembelajaran. Akhirnya tetap semangat terus dalam belajar. Ingat, belajar itu boleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.